Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah, sehat semua ya anak-anak ya. Sehat. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengajak kalian semua untuk berdoa bersama-sama. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, Nana, setelah kita membaca doa bersama-sama, Ibu akan mengecek kehadiran kalian masing-masing ya. Nah, jika Ibu memanggil nama anak-anak angkat tangan dan mengucapkan hadir atau hadiro ya. Paham semua anak-anak? Paham, Bu. Alhamdulillah, paham semua ya anak-anak ya. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak terlebih dahulu. Yang pertama, Latifah. Hadir Latifah? Hadir, Mana Latifah? Bu. Itu Mbak Latifah hadir ya Mbak Latifah ya. Yang kedua, Dina hadir Dina? Hadir, Bu. Dina. Hadir. Siapa yang di sini yang nggak masuk? Ada yang nggak masuk? Masuk semua. Nggak ada. Alhamdulillah hadir semua ya anak-anak ya hari ini ya. Untuk pembelajaran anak-anak. Untuk pembelajaran hari ini lengkap semua ya anak-anak ya. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, sebelum Ibu akan mengajak kalian untuk belajar bersama, Ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi bersama-sama atau melakukan ice breaking bersama-sama. Ayo anak-anak, cepat berdiri semua, berdiri. Sudah berdiri semua? Sudah. Sekarang Ibu akan membimbing terlebih dahulu ya. Tepuk semangat. 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 Ihi. Semangat. Semangat. Ihi. Sekali lagi ya. Kelihatannya anak-anak belum semangat semua. Ayo, Ibu akan sekali lagi. Ya semangat semuanya, ya berdiri. Ayo. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ihi. Semangat. Semangat. Ihi. Tepuk tangan semua untuk kalian semua. Sepertinya sudah semangat semua ya. Ini kelihatan itu Mbak Latifah semangat semua. Semangat sekali hari ini. Nah, sudah semangat semua anak-anak? Sudah? Nah, sekarang Ibu mau tanya sama anak-anak. Anak-anak masih ingat nggak sih apa materi pembelajaran sebelumnya? Ada yang ingat? Ada yang ingat. Ada apa materi pembelajaran yang sebelumnya? Bangun ruang. Ya, benar sekali Mbak Latifah. Materi pembelajaran yang sebelumnya yaitu bangun ruang. Anak-anak masih ingat nggak apa itu bangun ruang? Nah, anak-anak ada yang tahu nggak sih apa itu bangun ruang? Masih ingat nggak bangun ruang itu apa? Nanti 3 dimensi yang mempunyai sisi. Tepuk tangan untuk Mbak Latifah. Benar sekali jawabannya Mbak Latifah. Bangun ruang adalah jenis bangun yang mempunyai ruang serta sisi-sisi yang membatasinya. Beberapa jenis bangun ruang antara lain yaitu kubus, tabung, kerucut, limas, segitiga, segi empat, prisma, dan bola. Masih ingat semua kan anak-anak untuk materi pembelajaran yang sebelumnya? Alhamdulillah masih ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita akan belajar bersama untuk materi bilangan prima. Nah, apa sih bilangan prima? Anak-anak ada yang tahu nggak bilangan prima? Belum tahu, Bu. Belum ada yang tahu ya? Ya, nanti Ibu akan menjelaskan ya apa itu bilangan prima ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kenapa sih kok
harus belajar bilangan prima. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati video pembelajaran, siswa mampu menguraikan bilangan prima. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua, melalui penugasan dari guru, siswa mampu menentukan bilangan prima antara 1 sampai 100. Nah, anak-anak, itu semua adalah tujuan pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video. Nah, nanti anak-anak mengamati ya video pembelajaran tersebut. Selanjutnya nanti anak-anak catat hal-hal yang penting. Nanti Ibu Guru akan menyuruh salah satu dari kalian untuk membacakannya di depan kelas. Paham semua anak-anak? Paham, Bu. Alhamdulillah paham semua ya. Jangan lupa dicatat di bukunya masing-masing. Nanti Ibu Guru akan menunjuk salah satu dari kalian semua, anak-anak semua, untuk membacakan isi catatan tersebut di depan kelas. Nah, sekarang anak-anak coba amati video pembelajaran yang sudah Ibu tampilkan. Hai, kembali lagi di kelas matematika. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bilangan prima ya. Apa itu bilangan prima? Kita bisa definisikan bilangan prima sebagai bilangan yang hanya memiliki 2 faktor ya, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Maksudnya apa? Kita langsung lihat ke contoh soal saja ya, supaya kamu lebih mengerti. Misal ada angka 2 ya. Nah, 2 ini dihasilkan dari perkalian 2 angka ya, yaitu 2 kali 1 ya. Ada cara lain nggak? Tidak ada ya, hanya 2 dikali 1. Berarti dia punya 2. 2 ini adalah bilangan itu sendiri atau soalnya, dan ada 1 ya. Berarti angka 2 itu punya 2 faktor, yaitu 2 dan 1. Berarti dia termasuk ke bilangan prima, karena tadi pengertian bilangan prima punya 2 faktor ya. Contoh lain, 3 ya. 3 itu bisa dihasilkan dari perkalian 3 kali 1 ya. Adakah yang lain? Nggak ada ya. Berarti dia punya faktor 3 dan 1 ya. Berarti dia termasuk ke bilangan prima. Contoh lain, 4 ya. 4 ini bisa dihasilkan dari perkalian 4 dan 1. Tapi ternyata dia punya cara lain ya, dari 2 kali 2. Nah, ternyata 4 ini punya faktor lebih dari 2 ya. Ada angka 4, angka 2, angka 1 ya. Dia punya 3 faktor. Berarti dia bukan termasuk bilangan prima. 4 bukan bilangan prima ya. Nah, kamu bisa selidiki angka-angka lain dengan cara mencari faktornya dengan cara perkalian yang sudah dicontohkan tadi ya. Kamu bisa cek angka 7, 8, 9 mana yang termasuk bilangan prima ya. Terima kasih sudah melihat video ini. Jika kamu masih belum mengerti, silahkan putar ulang ya. Selamat belajar. Nah, anak-anak sudah kan mengamati video yang sudah Ibu tampilkan? Sudah ditulis semua anak-anak? Nah, sudah. Sekarang Ibu akan menunjuk salah satu dari anak-anak untuk membacakan isi catatan tersebut. Catatan anak-anak sendiri ya. Siapa ya yang Ibu tunjuk ya? Mbak Dina, coba bacakan isi catatannya. Ya, coba maju, bacakan isi catatannya yang berkaitan dengan video pembelajaran tadi. Ya. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan angka itu sendiri. Contoh dari bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, dan 11. Tangan untuk Mbak Dina. Hasil catatannya bagus sekali, lengkap sekali. Anak-anak kan tadi sudah melihat ya video pembelajaran tentang bilangan prima. Sekarang anak-anak, Ibu akan menjelaskan apa sih bilangan prima itu. Bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari 1 dan hanya bisa dibagi oleh 2 bilangan yang berbeda, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Atau dalam kata lain, bilangan prima adalah
bilangan yang tidak bisa dibagi oleh bilangan manapun kecuali dari angka 1 dan angka itu sendiri atau bilangan itu sendiri. Nah, contoh dari bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, dan 11. Nah, itu semua adalah contoh dari bilangan prima. Bilangan prima itu rata-rata adalah bilangan yang ganjil. Tetapi perlu anak-anak ingat, tidak semua bilangan ganjil adalah bilangan prima. Nah, satu lagi, jika ada bilangan yang lebih besar dari 1 dan bukan merupakan bilangan prima, bilangan tersebut namanya bilangan komposit. Contoh dari bilangan komposit adalah 4, 6, 8, 9, dan 10. Anak-anak, apa sudah paham semua apa itu bilangan prima? Sudah, Bu. Sudah. Nah, anak-anak, cara menentukan bilangan prima adalah sebagai berikut. Di sini Ibu mempunyai angka 3, 4, dan 7. Nah, angka 3 ini bisa dibagi berapa? 1. Ya, angka 3 bisa dibagi 1. Nah, 3 dibagi 1 sama dengan 3. Selanjutnya, angka 3 bisa dibagi berapa lagi? 3 dibagi berapa? 2 kan nggak bisa. Berapa? 3. Ya, benar sekali. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Nah, angka 3 ini termasuk bilangan prima atau tidak? Bilangan Angka 3 prima. ini termasuk bilangan prima karena hanya bisa dibagi angka 1, Angka 1 dan angka itu sendiri atau angka 3. Selanjutnya yaitu angka 4. Nah, angka 4 ini bisa dibagi 1. Bisa. 4 dibagi 1 sama dengan 4. Selanjutnya 4 bisa dibagi berapa? Ya, dibagi 2. Dibagi 2. Sama dengan berapa? 2. Selanjutnya 4 bisa dibagi 3. Bisa. Terus selanjutnya 4 dibagi 4. 4 dibagi 4 dengan 1. Nah, anak-anak, 4 ini termasuk bilangan prima atau tidak? Tidak ya anak-anak ya. Karena angka 4 ini bisa dibagi selain angka 1 dan angka 4. Yaitu bisa dibagi 4 dibagi 1, 4 dibagi 2, dan 4 dibagi 4. Nah, angka 4, bilangan 4 ini bukan termasuk bilangan prima. Akan tetapi masuk ke dalam bilangan komposit. Selanjutnya yaitu angka 7. Angka 7 ini bisa dibagi berapa? Angka 7 dibagi 1 sama dengan 7. Selanjutnya 7 bisa dibagi 2. Tidak bisa. 7 bisa dibagi 3. Tidak bisa dibagi berapa? Tidak bisa. Bisa dibagi berapa lagi anak-anak? Dibagi 7. 7 bagi 7 sama dengan 1. Nah, anak-anak, angka 7, bilangan 7 ini termasuk juga bilangan prima. Karena angka 7 hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan bilangan itu sendiri, yaitu bilangan 7 itu sendiri. Jadinya termasuk angka 7 ini termasuk bilangan prima. Nah, anak-anak sudah paham semua kan bagaimana cara menentukan bilangan prima? Ya, alhamdulillah anak-anak sudah paham semua ya. Dan 10. Anak-anak, apa sudah paham semua apa itu bilangan prima? Sudah paham, Bu. Sudah. Nah, Ibu akan coba tanya salah satu dari kalian. Mbak Latifah, apa sih bilangan prima? Bilangan yang hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan bilangan itu sendiri. Ya, benar sekali. Bilangan prima adalah bilangan yang tidak bisa dibagi oleh
Benar sekali Mbak Latifa, bilangan prima adalah bilangan yang tidak bisa dibagi oleh bilangan manapun kecuali bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Coba tepuk tangan untuk Mbak Latifa. Nah, selanjutnya Mbak Dina. Coba sebutkan bilangan prima itu apa aja? 2, 3, 5, 7, 11. Benar sekali jawaban. Bilangan prima contohnya 2, 3, 5, 7, dan 11. Tepuk tangan untuk Mbak Dina. Anak-anak kan sudah memahami ya apa itu bilangan prima, bagaimana cara menentukan bilangan prima. Anak-anak kan sudah memahami dan mengetahui. Nah, Ibu akan membagikan sebuah lembar kerja kepada anak-anak. Nah, setelah anak-anak mengerjakan lembar kerja, nanti anak-anak coba presentasikan hasil kerja anak-anak masing-masing di depan kelas ya anak-anak ya. Paham semua? Paham, Bu. Alhamdulillah anak-anak paham semua ya. Nah, contoh dari lembar kerjanya adalah seperti ini ya anak-anak ya. Ini adalah lembar kerja yang nanti Ibu akan berikan kepada anak-anak. Nah, anak-anak sudah semua kan mengerjakan lembar kerjanya? Sudah, Ya, Bu. sudah semua. Alhamdulillah anak sudah semua ya. Nah, sekarang Ibu akan tunjuk anak-anak untuk maju satu persatu untuk mempresentasikan hasil kerja anak-anak masing-masing ya. Sekarang Mbak Dina, yuk coba presentasikan, bacakan hasil kerjanya di depan kelas. Ya, maju sini. Baik, untuk soal yang nomor 1 disuruh untuk melengkapi isi tabel yang sudah ada di LKPD. Ini saya isi dari angka 1 sampai angka 100. Yang pertama, coretlah bilangan 1, saya coret silang menggunakan tinta merah. Yang kedua, coretlah bilangan kelipatan 2 selain 2, saya menggunakan tinta berwarna biru. Dan yang ketiga, coretlah bilangan kelipatan 3 selain 3, saya menggunakan tinta berwarna kuning, seperti angka 9. Yang keempat, coretlah bilangan kelipatan 5 selain 5, saya menggunakan tinta berwarna merah. Dan yang kelima, coretlah bilangan kelipatan 7 selain 7, saya menggunakan tinta yang berwarna hitam seperti di angka 49. Soal yang nomor 3, tulislah bilangan-bilangan yang tersisa pada tabel di bawah ini, yaitu seperti bilangan 2, 3, 5, dan 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, dan seterusnya. Soal yang nomor 4, tentukan faktor dari masing-masing bilangan yang tersisa tersebut. Yang pertama, bilangan 2 faktornya 1 dan 2. Dan yang kedua, bilangan 3 faktornya 1 dan 3. Dan seterusnya. Untuk soal yang nomor 5, tulislah kesimpulan pada tabel di bawah ini. Kesimpulannya, bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh bilangan prima adalah 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, dan 29. Nah, beri tepuk tangan semua untuk hasil kerjanya Mbak Dina. Nah, sekarang Ibu akan membahas hasil kerja yang sudah anak-anak kerjakan ya. Ayo coba kita bahas bersama-sama bersama Ibu ya. Nah, untuk Baik, Bu. soal yang pertama, lengkapilah tabel di bawah ini dengan bilangan 1 sampai 100. Nah, anak-anak untuk yang nomor 1 ini disuruh melengkapi tabel bilangan 1 sampai 100 seperti ini ya. Ini adalah contoh jawaban dari Ibu Guru ya. Ini semua dilengkapi dari angka 1 sampai 100, ditulis angkanya ke dalam tabel yang sudah Ibu siapkan. Ini hasilnya. Untuk yang soal yang kedua, berdasarkan tabel di atas, lakukanlah beberapa hal berikut. Yang pertama, coret bilangan 1. Nah, anak-anak coret bilangan 1 ya dengan spidol yang berwarna. Seperti Ibu ini coret bilangan 1
menggunakan spidol berwarna tinta hitam. Yang kedua, yang B, coret bilangan kelipatan 2 selain 2. Nah, berapa aja bilangan kelipatan 2 selain 2? Coret dengan tinta yang berwarna biru atau terserah. Yang penting berwarna-warni. Nah, di sini yang dicoret yaitu di angka kelipatan 2. 2 kelipatannya berarti berapa? Selain 2 kan tidak boleh dicoret. Yaitu di angka 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ini semua adalah kelipatan 2. Selanjutnya habis 20 ini masih banyak lagi. Ada 22, 24, 26, 23, 28 dan 30. Semua yang dicoret dengan kelipatan 2 selain 2 angka yang dicoret kelipatan 2. Nah, untuk yang C, coretlah bilangan kelipatan 3 selain 3. Di sini Ibu akan mencoret bilangan kelipatan 3 dengan tinta yang berwarna kuning. Berapa aja yang dicoret kelipatan 3 selain 3? 3-nya kan jangan dicoret ya. Berarti ada berapa? Ada angka 9, ada angka 15, ada angka 21, ada angka 27, angka 33 dicoret, angka 39 dicoret, angka 45 dicoret menggunakan tinta kuning. Selanjutnya ada angka 51 juga dicoret, 57 juga dicoret, 63 juga dicoret, 69 juga dicoret menggunakan tinta warna kuning. Menggunakan tinta yang berwarna kuning yaitu merupakan bilangan kelipatan 3 selain 3. Selanjutnya yang D, coretlah bilangan kelipatan 5 selain 5. Di sini Ibu menggunakan tinta merah untuk mencoretnya. Berapa aja angka yang dicoret kelipatan 5 selain 5? Ada di angka 25 dicoret, 35 dicoret, 56 dicoret, selanjutnya 65 dicoret, 85 dicoret menggunakan tinta merah, dan ada angka 95 juga dicoret menggunakan tinta merah. Yang terakhir, coretlah bilangan kelipatan 7 selain 7. Jadinya 7-nya angka 7 tidak boleh dicoret ya. Nah, di sini Ibu menggunakan tinta berwarna hijau. Berapa aja yang dicoret? Ada angka 49 dicoret. Sudah habis semua kan? Nah, selanjutnya yang nomor 2 selesai. Yang nomor 3. Amatilah bilangan-bilangan yang tersisa. Dengan bimbingan gurumu, tulislah bilangan tersebut pada tabel di bawah ini. Nah, sisa dari bilangan yang tidak dicoret, yang tidak ada coretan apa-apa, ditulis di kolom di bawah ini. Ada berapa yang sisa, angka berapa aja yang sisa, ditulis di kolom di bawah ini. Yang pertama ada angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, dan 61, 67, 71, dan 73, 79, 83, 89, dan 97. Itu kan yang tersisa ya, dimasukkan ke dalam tabel yang sudah Ibu sediakan. Selanjutnya
Yang keempat, tentukan faktor dari masing-masing bilangan yang tersisa tersebut, tulislah pada tabel yang sudah disediakan oleh Ibu. Nah, contohnya yaitu 2. Faktor dari 2 yaitu 1 dan 2. Bagaimana cara mencari faktornya? Yaitu 2 dibagi 1. 1 termasuk faktor. Yang kedua, 2 dibagi 1, berapa jawabannya? Kan 2. Selanjutnya ada 2 dibagi 2. Jawabannya kan 1. Nah, 1 dan 2 dibaginya 1 dan 2 itu termasuk faktor. Nah, bilangan prima kan tadi kan sudah Ibu jelaskan, hanya mempunyai 2 faktor, bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, jadinya faktor dari bilangan 2 yaitu 1 dan 2. Yang kedua yaitu angka bilangan prima 3. 1 dan 3 faktor bilangannya. Yang ketiga ada bilangan 5. Faktornya 1 dan 5. Dan seterusnya. Coba anak-anak perhatikan jawabannya di samping sini ya, anak-anak ya. Nah, samping sini. Itu semua adalah jawaban dari yang nomor 4, faktor masing-masing dari bilangan prima. Selanjutnya, di nomor 5, soalnya dari temuan pada kegiatan sebelumnya, tulislah kesimpulanmu pada tabel di bawah ini. Nah, ini kan ada pertanyaan bilangan prima adalah apa? Bilangan yang hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, yang kedua, contoh bilangan prima adalah berapa aja anak-anak bilangan prima? Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, dan seterusnya. Jawabannya seperti di samping sini ya anak-anak ya. Nah, setelah selesai Ibu mendiskusikan hasil kerja anak-anak, Ibu akan memberikan kalian pekerjaan rumah ya. Dikumpulkan hari Selasa besok. Terakhirnya jam 8 malam dikumpulkan di grup WhatsApp kelas 4A ya anak-anak ya. Paham semua anak-anak? Paham, Bu. Alhamdulillah paham semua ya anak-anak ya. Nah, sebelum pembelajaran hari ini ditutup, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran untuk hari ini. Yang pertama yaitu kita sudah belajar bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, contoh dari bilangan prima yaitu 3, 5, 2, 7, dan 11. Nah, anak-anak, apakah ada yang bertanya untuk pembelajaran hari ini? Ada apa tidak? Tidak ada, Oh, Bu. tidak ada ya, alhamdulillah. Nah, untuk pembelajaran minggu besok, hari Selasa besok, kita akan belajar tentang KPK dan FPB ya anak-anak ya. Nah, Iya, Bu. setelah selesai pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan berdoa bersama ya. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jaga kesehatan wabarakatuh. ya anak-anak ya. Jangan lupa menerapkan 3M dan jangan lupa untuk senantiasa memakai masker. Sampai jumpa anak-anak.